let's begin. 9 o'clock already. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let's begin bebas malah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum ngerjain tapi ikut Zoom, ya udah sambil dilihat aja PPT-nya ya. Siapa tahu nanti mau nanya juga ya. Nanti abis ngerjain baru bisa lihat lagi PPT-nya. Dikerjain ulang. Jadi dengan pematerian yang udah diberi tadi, ngerjainnya jadi dapat 10 apa enggak ya. Oke, jadi ini sih kelihatan dari yang dikumpulin ya. Kayaknya nih pada terburu-buru juga ngerjainnya ya. Jadi sebenarnya dikasih dari jam TH-nya ya 8.30 ya. Itu maksudnya 30 menit ngerjain kan waktunya panjang kan. Jadi bisa fokus ngerjain. Ya udah kita bahas aja ya. Ini live on YouTube ya, jadi yang mau nanya di YouTube bisa lewat komen ya. Yang belum di sini, yang belum pada subscribe YouTube NF, segera subscribe ya. Biar NF makin maju. Oke, let's discuss about daily test 3. Ya, sudah jelas ya? Dengeran ya? Jadi, let's begin by the text about Pisa Tower. Jadi pasti udah pada familiar semua ya tentang Menara Pisa ini. Jadi kita akan mendapat informasi ya tentang Pisa Tower ini ya. As usual, the first question is about topic ya. Jadi intinya apa? Ini teks saya bisa difoto dulu atau ngelihat PDF TH-nya ya di grup WA. Nah, kalau mau lihat di sini juga bisa di-foto dulu, di-screenshot dulu. Nah, kalau udah, let's talk about number 1. What is the main idea of the passage above? Jadi ini pertanyaannya sebenarnya seperti topik ya, cuman yang ditanya cuman dalam bentuk sentence or main idea. Jadi cara nyarinya sama ya kayak sebelum-sebelumnya aja, find in the first paragraph first. Jadi cari di paragraf pertama dulu. Nah, untuk ini ya responnya, jawabannya variasi lagi, tapi alhamdulillah banyak yang jawabin C ya. Untuk jawab selain C nih, ayo diingat-ingat, dicatat nyarinya di mana kalau topik or main idea, first paragraph first. Paragraf pertama dulu ya, dicatat biar nggak lupa. Nah ini paragraf pertamanya udah kakak tampilin di layar ya. As you can see in the slide ya. Jadi di situ cuma 3 baris ya, sedikit. Jadi di paragraf pertama yang penting tuh apa sih dari paragraf, ada info penting apa di sini. Jadi dari kalimat pertama dia udah penting karena subjeknya udah experts, para ahli. Say the famous tower at Pisa will live for at least another 200 years. Jadi para ahli bilang tuh kalau menara Pisa yang terkenal itu akan tetap miring kok, seenggaknya 200 tahun lagi. Jadi ini beda sama soal sebelumnya ya yang daily test 2-nya itu harus lihat paragraf terakhir, harus baca tiap paragraf. Nah, kalau ini udah cukup di paragraf satunya ya. It may even stay upright well. Itu bahkan bisa berdiri tegak ya hampir selamanya. Ya, that's all thanks to a restoration project. Terima kasih atas proyek restorasinya ya. Nah, which brought the tower back, yang membawa kembali ya dari brink of collapse, ya, ambang kehancuran a decade ago. Oke, tenang aja, PPT nanti pasti dikasih ya di grup Telegram ya. Nah, jadi ini pembahasannya ya. Jadi ini yang tadi paragrafnya ya. Untuk ya, for those who answer A ya. Nah, ada nih yang jawab A ya. Dikit sih ya. Di situ kan artinya fall. Fall pasti udah tahu dong ya artinya apa ya. Menara Pisa akan jatuh segera. Padahal enggak ya, tadi di main ID-nya will live for 200 years. Ya, nih jadi jangan terburu-buru. Untuk yang jawab B, ada juga nih walaupun dikit, the 2 years. 2 tahun. Di teks ada apa enggak kata 2 tahun? Enggak ada, jadi coret aja. Ya, jadi answer based on keyword. Nah, untuk yang jawab C ya, nah pastikan udah langsung benar ya, maju ke kalimat satu. Will continue to be in its position, akan lanjut berada di posisinya. Ini suara siapa nih? Will lean. Jadi maksudnya posisinya yaitu miring atau lean. For a few centuries,
few centuries emang nggak ada di teks, tapi ada sinonimnya yaitu 200 years, 200 tahun atau beberapa abad. Ya, jadi few itu kan dikit ya, 2 itu ya lebih dari 1, tapi dikit. Nah, untuk yang jawab di The Leaning Tower's invisibly slow fall. Nah, dia ada fall lagi, invisibly lagi ya. Nggak ada di teks ya, balik lagi ya, sama seperti yang nomor yang answer B ya. Jadi nggak ada di teks, katanya yang jawab iya, ada juga beberapa. Nah, di teks emang ada kata forever, tapi di baris kedua kan almost forever, hampir selamanya ya. Jadi nggak selamanya. Ya, jadi kurang kata almost. Nah, that's all for number 1. Any misinformation? Ada yang kelewat? Bisa lewat raise hand or chat. Dan ini tetap dibaca. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa klik clear ya, understand in chat. Jadi kita langsung next to number 2. Udah jelas nomor 1-nya, adik-adik? Udah ya? Oke, ya tadi ada yang bersuara sudah ya. Oke, kalau nanti ada yang ketinggalan nggak apa-apa, bisa di pertanyaannya di rapel. Oke, next. Oke, sinonim ya. Nah, sinonim ini kalau kata slow itu pasti udah pada tahu semua ya, artinya ya slow ya, lambat. Nah, tapi lambatnya di sini maksudnya apa? Is it gradually or reluctantly, obviously, notably, quiet? Nah, ini emang kalau nggak tahu artinya ya kita bingung ya. Jadi kalau masalah sinonim ya balik lagi no instant way. Jadi kita makanya setiap ada teks ngasih kesempatan tuh buat difoto, buat tanya artinya ya, karena itu ikhtiarnya ya, ke instan. Jadi tipsnya sih paling masukin kata-kata yang tepat ke dalam kalimatnya. Jadi kalimatnya itu di baris terakhir paragraf 4. Causing it to slowly sink back, ya, menyebabkan itu menaranya slowly dengan perlahan, dengan lambat, tenggelam in that direction, ke arah tersebut. Jadi lambat atau perlahannya itu yang mana ya. Jadi yang A itu gradual itu artinya bertahap. Ya, tadi ya reluctant itu berat. Obviously, obvious, jelas. Khusus itu dari kata notably tadi. Tenang itu artinya adalah dari quiet. Kan nggak ada suaranya ya. Jadi in Oxford Dictionary Application, jadi slowly itu artinya sinonimnya achieving, mencapai the desired results, hasil yang diinginkan gradually, secara bertahap. Oke, ada pertanyaan dulu. Banyak yang jawab E, tapi ya untuk yang jawab I ya, memang kan slow, quiet itu kan tenang, hening. Ya, tapi kan ini nggak berhubungan dengan suara ya, tapi berhubungan dengan bagaimana proses turunnya si menara itu. Ya, jadi dengan perlahan, nggak langsung jatuh banget, tapi perlahan ya. Mungkin kalau nggak yang E bisa yang I ya, coba. Oke, Farid, kalau sudah begini berarti harus banyak vocab ya. Ya, ikhtiarnya sih seperti itu ya. Kalau misalkan sinonim kalau untuk tahu artinya, ya. Ya makanya setiap hari ya minimal tuh itu minimal banget seminggu sekali satu teks yang di PS. Banyak kan ya sumber-sumber bisa ada tuh ya yang dia setor ke kakak. Nih kak teksnya udah diartiin kak, udah bener belum? Oke, udah dicek, udah bener semua, lanjut. Jadi begitu tipsnya ya. Semua pasti begitu ya, awalnya dari situ semua ya. Oke, jelas ya kalau sinonim ya. Next, to intention. Nah, intention itu kan niat ya. Nah, niat ini kan emang nggak kelihatan ya sebenarnya niat ya, tapi tetap ada acuannya ya, keywordnya ya. Keywordnya itu dari mana ya? Dari, nah ini jawabannya sih agak random ya. Banyak yang random nih. Jadi emang ini soal baru ya, jadi mungkin belum terbiasa aja ya ngerjainnya ya. Tapi tipsnya adalah kita find the correlation, cari hubungan with the following and preceding sentence ya, dengan kalimat sebelum dan sudahnya yang dimiringin itu ya. Jadi yang dimiringin dicari dulu ya di teks. Nah ini udah kakak tampil di layar ya, dari dia itu kalimat pertama paragraf itu ya, from the first moment, dari awal
dari momen pertama of its construction ya, dari awal pembuatannya ya, pembangunannya on unstable subsurface soils in 1173. Jadi di situ ada keterangan waktunya. Emang dari awal tuh emang dia dibangunnya di tanah yang nggak stabil ya, Pisa's Bell Tower. Nah, jadi sekarang menara Pisanya itu tilted ya, miring farther and farther, semakin jauh ke selatan. Kalau kalimat selanjutnya dari kata that's all ya. That's all thanks to restoration project. Berkat proyek restorasi ini ya, perbaikan which brought the tower back, yang membawa kembali from the brink of collapse. Jadi ini ngomongin ya pembangunannya itu ya. Jadi di paragraf sebelumnya ngomongin perbaikannya, paragraf selanjutnya membicarakan, kalimat selanjutnya membicarakan bagaimana dia terus-menerus ke selatan. Jadi, what is the answer ya? Kita lihat dulu dari option A. Di option A ini explain, tapi the process of building ya. Jadi yang buat jawab A ya, proses pembangunannya ada apa nggak di teks ya? Jadi harus cari juga tadi di kalimat sebelum-sudahnya ya. Gak ada ya. Jadi yang di situ di kalimat sebelum-sudahnya itu hanya menunjukkan keterangan waktu ya. Jadi nggak ada proses pembangunannya ya. Nah, terus oh ini pertanyaan ID. Oh, yang nomor 1 ya, Arfan ya, nanti dulu ya. Yang jawab B ya. Nah, yang jawab B ada juga sih ya. Describe the characters ya, menjelaskan ciri-ciri Leaning Tower of Pisa construction area. Ya, ciri-cirinya sih cuma satu di situ ya di teks ya. Jadi nggak lebih dari satu. Yaitu ciri-cirinya area pembangunannya di tanah yang nggak stabil. Untuk yang jawab C ada juga ya, show the stages ya. Ini tahapan-tahapan pembangunan, berarti sama kayak option A ya, process of building ya, nggak ada tahapannya. Yang jawab D, nah ini ya yang jawab D, cuma kita satu orang doang ya. Jadi kenapa the answer is D? Karena di sini uncover mengungkap cause penyebab of the continuous leaning. Nah, ini kakak biruin penyebabnya. Penyebabnya itu alasannya karena its construction on unstable subsurface soils. Ya, pembangunannya di tanah yang nggak stabil itu sebuah penyebab. Kenapa sih menaranya bisa miring? Nah, terus dari kata continuous leaning atau kemiringan terus-menerus itu diambil dari kata tilted farther and farther. Miringnya itu terus-menerus. Ya, jadi ada acuannya ya. Untuk yang jawab I ya, trace the history, berarti mengusut sejarah dari Menara Pisa itu. Jadi di situ kan cuma ada satu momen ya, di situ menyebutkan dia pas dari awal dibangunnya emang udah miring loh. Nah itu kan belum ada rangkaian peristiwanya ya. Jadi kalimat sebelum dan sudahnya juga nggak membicarakan peristiwa, nggak membicarakan sejarah ya atau peristiwa, tapi hanya sebagai ngomongin construction-nya, di mana ada restoration project dan menaranya yang Oke, gimana? Ada yang masih bingung atau ada yang belum jelas? Ini Arfan nanti habis ini ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Kalau udah bisa unmute. Bila kalau udah clear bisa bilang di chat atau di unmute sendiri. Untuk sinetron ini berarti harus berbanyak bokep ya Kak? Oh udah, ini udah dibahas. Yang kedua buat nyari main ID. Nah ini nomor ini nggak ada yang mau tanya dulu ya. Kalau nggak ada berarti kita aja pertanyaan Arfan ya. Arfan, buat nyari main ID selalu tersurat Kak. Oke, Arfan. Questionnya. Jadi kalau yang gampang sih emang tersurat ya. Jadi kita tinggal ambil aja di paragraf 1 tadi ya, atau di baris terakhir. Nah, tahapan yang ketiga ini. Nah, kalau yang pertama dan terakhir nggak ada di options, nah berarti kita harus ini ya, harus membuat kesimpulan sendiri, make our own conclusion. Nah, itu baru tersirat. Kalau yang mudahnya sih tersurat. Tapi ada juga ya beberapa soal yang tersirat. Nah, tapi tetap acuannya di paragraf itu ya, yang ada info-info pentingnya, kayak hasil penelitian ya. Jadi kalau tentang research, study, itu berarti fokus ke hasilnya. Terus kalau yang nanti soal TO kemarin, tentang exposition yang masih ingat nggak ya? Yang masih ingat kan ya soal fireworks ya. Nah, itu dia bukan research tapi exposition.
Tapi dia intinya tetap di paragraf 1 dan paragraf terakhir. Ya, oke, jelas, Arfan? Kalau udah jelas ingat dicatat biar nggak lupa. Gimana, Arf? Jelas ya. Ardana, Kak kalau buat tipe soal yang nomor 3 itu biar lebih mudah gimana, Kak? Biar lebih mudah gimana, Kak? Nah, maksudnya lebih mudah, maksudnya biar nyarinya nggak panjang lebar kali ya. Jadi ya tetap sih intinya lihat di kalimat terakhiran sebelumnya. Kalau maksudnya lebih mudah, iya maksudnya lebih cepat ya, lebih cepat nyarinya ya karena waktunya terbatas 1.5 minute. Nah berarti ya itu tadi kita harus cari. Jadi bisa lihat dari option dari PG-nya dulu. Ya ini ada nggak di kalimat sebelumnya sudah sama yang dimiringin kalimatnya itu. Pokoknya kalau nggak ada keywordnya udah coret aja dulu. Ya kita answer based on keyword. Jadi nggak mesti baca semua sih sebenarnya ya. Jadi nggak makan waktu lama. Gimana Ardana? Pokoknya based on keyword aja dulu ya. Dari lihat kalimat sebelum dan sudah yang dimiringin. Itu tipsnya sih. Oke, emang Ardana jawab apa? Ardana udah ini ya? Jawab B, Kak. B. B ya? Karena ada construction area-nya kali. Atau apa? Ardana belum ada di sini nih, di respon. Kalau yang B tadi ya, jadi kan kita harus ya yang namanya bahasa ya perhatiin per kata ya per huruf pun juga. Ya, jadi makanya describe the characters, karakter-karakternya itu maksudnya dari mana ya karakter-karakternya. Kalau cuma satu ya satu aja, karakter doang mungkin bisa. Yang kalau nggak ada S-nya mungkin bisa jawabannya yang B, tapi ini kan ada S-nya ya. Oke, jelas. Ardana, Zahra. Yang lainnya gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, number 4. Nah, ini conclusion. Nah, conclusionnya itu berarti ini ya, ini kita disuruh mencari based on keyword. It can be concluded, bisa disimpulkan dari teksnya bahwa Leaning Tower of Pisa, menara miring dari Pisa itu ya, dia itu yang mana yang benar ya. Jadi ini kan ada tips yang harus jawab berdasarkan topik. Nah itu lebih mudah sih kalau kita tahu topiknya, berarti tinggal cari aja yang sesuai topik. Nah ada juga yang kita harus cek satu-satu ya, cek the availability of the sentence. Jadi bener nggak nih kalimat ini di teks ada apa enggak ya, mau nggak mau satu persatu ya dari A ya. Paling tipsnya kita scanning aja baca cepat ya, jadi fokus jangan main. Oke, untuk yang jawab E ya ada sedikit ya. Sebenarnya yang E itu kan sama kayak pertanyaan nomor 1 tadi ya. Stay forever, selamanya. Benar. Enggak kan ya? Jadi biasanya jawaban yang mengeneralisir itu salah nih. Jadi enggak selamanya ya, di baris kedua itu almost, hampir selamanya, berarti bukan selamanya ya. Untuk yang jawab B, nah jadi arti-arti kalimatnya bisa kebalik-balik. Yang B was design ya, desain, dibuat based on, berdasarkan early onset lean, ya awal kemiringan, awal mula kemiringannya. Pada ya itu baru kita cari di teks yang ada kata early onsetnya tuh yang mana ya. Bisa sambil lihat teksnya ya, yang megang di HP PDF-nya ya. Jadi di baris kedua dan paragraf 2 kalimatnya adalah its early onset even influenced by the way it was built. Ya, jadi justru malah dia mempengaruhi. Ya, jadi dipengaruhi oleh by the way it was built, cara pembangunannya. Jadi kebalik. Untuk yang jawab C ada juga sedikit leans itu balik sama juga ya, terbalik. Dia miring karena bentuknya seperti bentuknya sengaja seperti pisang.
Enggak ya, di baris ketiga paragraf 2 silakan dicek itu compensate by angling the structure ya. Jadi justru malah diimbangi ya by angling dengan menyuduti strukturnya ya, resulting yang menghasilkan in its being banana shape. Jadi itu sebuah hasil, bentuknya seperti pisang itu sebuah hasil, bukan emang sengaja dia bentuknya dipisangin ya. Untuk yang jawab ada satu ya orang nih experience earthquake, pernah mengalami gempa yang besar. Enggak ya, di baris terakhir baru permisalan aja, bearing a large earthquake, kecuali jika ada gempa yang besar. Nah, berarti tanpa kita cek dulu di teks, pakai eliminasi, sisanya yang I. Ya, berarti bisa langsung jawab. Ya, jadi ternyata emang sentence-nya ada di paragraf 5. Ya, still leaning south, masih miring ke selatan at smaller degree dengan derajat kecil, yaitu karena di kalimatnya it does so, ya, sekarang masih juga ya at just, hanya 3.99 degrees. Ya, nah itu penjelasannya ya, jadi tipsnya sih ini paling scanning aja, baca cepat. Oke, clear? Ada yang belum jelas? Ada yang masih ragu? Kalau nggak ada bisa klik understand, clear, lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh ya, gimana teksnya? Ada yang mau ditanya vocabulary-nya sebelum lanjut ke teks kedua? Ini yang buka lagi. Ada yang mau ditanya teksnya? Vocabulary-nya ya, jadi ada ya yang emang benar-benar nih dia mau bikin buku khusus untuk vocabulary. Nah itu ya, jadi dengan proses seperti itu kan berarti insya Allah makin ingat terus karena ada proses nyatetnya. Gak ada yang mau ditanya? If there is no question, let's move to the text. Masih ada di layar ya? Oke, nah ini teks kedua ya tentang mobile devices ya, dengan perangkat-perangkat seluler yang ada di sekolah, used in schools ya. Nah ini bisa difoto dulu tadi ya, yang mau nanya vocabulary-nya ya. Nah nomor 5 ya pertanyaan keyword juga sih ya. Ini banyak yang jawab kalau dilihat ya. Jadi nomor 5. The ideas, ide-ide dari of the first two sentences, 2 kalimat pertama aja. Jadi nggak usah baca semua, 2 kalimat pertamanya udah kakak tampilin di layar ya. Are related to, berhubungan dengan apa? Jadi kita lihat dulu, ini ngomongin apa sih di 2 kalimat pertama ya. Jadi mobile devices ya, perangkat-perangkat seluler itu sekarang constitute 45% ya, merupakan 45% dari perangkat komputer yang ada di sekolah. Seperti dalam kurung, contohnya laptop, netbook, tablet, HP. However, namun different implementation levels ya, tingkat-tingkat penerapan yang berbeda itu limit the benefits, membatasi manfaatnya dari mobile computing ya, dari perangkat komputer. Nah, udah cukup sampai itu aja ya. Jadi yang sama dengan kalimat tersebut yang mana ya? Oke, for those, jadi tipsnya ya scanning aja sih ya. Balik lagi kalau keyword scanning. Untuk yang jawab E ya, ada nih yang jawab E ya. How the same levels ya. Jadi bagaimana level yang sama. Dari awal aja dia udah memakai kata same, padahal di teks nggak ada kata same, adanya lawan katanya different ya di baris kedua. For those who answer B is how the computing devices, bagaimana used in school, perangkat yang digunakan di sekolah, exclude, tidak menyertakan. Padahal di teksnya ada dalam kurung, berarti itu memberi contoh atau menyertakan. Jadi kayaknya harusnya diganti I. Untuk yang jawab C ya, nggak ada yang jawab C ya. Jadi yang jawab C ya nggak ada bagusnya. Jadi salahnya karena necessary to set limit, butuh untuk membatasi menetapkan batasan. Padahal di teks ya memang udah ini ya udah ada batasannya. Different levels may limit. Jadi nggak usah dibatasi lagi.
Nah, yang jawab D ya, yang jawab D ini kan di sini keterangannya ya 45%, 45% ya. Jadi kalau untuk yang ragu kenapa emang 45% besar Kak. Ya dibanding untuk option yang I dia itu lebih salah lagi karena computing devices perangkat komputernya itu not always applicable. Not always nggak selalu ada di sekolah. Padahal sekolah menggunakan ya tadi ya di baris pertama. Computing devices used in schools. Jadi makanya 40% kita anggap tinggi dan kata doesn't imply equal benefits tidak berarti manfaatnya sama ya. Itu emang di baris kedua ada kata limit the benefits. Nah, itu penjelasannya. Gimana? Is it clear? Oke, masih ada ya depan layar ya. Although I can see you, I hope you are still there. Kalau udah jelas, kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi pertanyaan nanti, kalau ada yang baru masuk silakan. Ada yang baru melihat layar lagi, silakan nanya di belakang ya. Number 6, the author's idea on the usage. Ya, ide penulis dalam penggunaan tablet PC. Jadi ini fokus ke tablet PC. Jadi search dulu kata tablet PC. Nah, udah ketemu ya, udah kakak masukin di layar, itu ada di paragraph 2. Relevant with which of the following, nyambung sama yang mana yang di ini ya multiple choices-nya. Ya, berarti ya cara nyarinya ya scan lagi ya, baca cepat lagi. Jadi jangan bosan-bosan baca ya, karena di sini bahasa yang kita harus sering baca. Nah, untuk yang jawab E ya, ya di sini yang jawab E itu, nah salahnya di kata optimistic, not optimistic. Jadi nggak percaya diri, nggak pede, nggak yakin. Nah, padahal di baris pertama tablet PC hold promise, ya memegang janji, yang menjanjikan penggunaannya dalam mata pelajaran math. Ya, according to, nah menurut mereka para ahli itu justru malah tablet PC itu becomes intelligent paper, kertas yang intelligent ya, cerdas, capturing the benefits ya, menangkap manfaat dari kertas biasa ya dan lingkungan digital. Dan benefits seem to be equally shared. Manfaatnya sama aja kok untuk guru dan murid-muridnya with the tablet PC providing a new level. Nah, jadi malah PC ini ya, tablet PC ini new level of freedom ya, kebebasan baru dan interactive learning, cara belajar yang interaktif. Jadi makanya menjanjikan ya. For those who answer B considered more useful. Nah, ini jadi nggak mesti cari paling bawah ya. Jadi dari B ini udah nemu ya. Dianggap lebih bermanfaat dari kertas biasa. Ya, karena dia ada dua manfaat tadi ya, kebebasan dan belajar yang interaktif. Jadi untuk yang jawab si satu orang, kertas pilihan yang lebih baik. Nah, enggak ya, padahal di teksnya mengunggulkan tablet PC ya, jadi lebih ada kebebasannya. For those who answer D ya, yang jawab D ya sedikitnya satu, only entertainment, hanya hiburan doang, nggak ada di teks ya, padahal di teks adanya interactive learning, pembelajaran, nggak hiburan. Yang jawab I ya, interactive learning freedom are rare experience. Rare itu kan artinya langka, jarang. Padahal di teks ngejelasin keunggulannya. Nah, itu paling sih ya penjelasannya. Ini unclear information, ada yang nggak jelas. Kalau nggak ada, kalau ada jelas, kalau ada paham, kita lanjut nomor 7. Ya. Nah, nomor 7 juga sama ya. Nomor 7 pertanyaan keyword lagi ya. The author holds the assumption that, jadi penulis ini mempunyai asumsi apa ya? Ya cari lagi di teks ya. Satu-satu ya, one by one. Tapi ini kan teksnya tentang teknologi ya, pasti kalian nggak ini ya, nggak pusing ya. Jadi untuk yang jawab E ya, ada nih iPad is dominant in use. Bener nggak sih iPad dominan di educational community, di komunitas pendidikan?
Nah, silakan sambil lihat di teks. Jadi di baris ketiga paragraf 3, iPad only grow in popularity. Jadi dia cuma populer aja kok dan computer labs dibanding Labcom ya. Jadi dia nggak dipakai cuma ke populer aja. Untuk yang jawab B, computer labs can surely provide. Tentu saja bisa menyediakan continuous access to all students. Akses yang terus-menerus ke murid-murid. Nah, pada di teks baris pertama paragraf 4, traditional computer labs cannot provide, nggak bisa menyediakan ya. Untuk yang jawab C, nah di sini ya, schools will be more lenient. Nggak ada di teks kata lenient ya, tapi itu diambil dari baris ketiga paragraf 5 ya. Used in several ways. Jadi HP itu digunakan dengan berbagai cara sebagai clickers ya, stopwatch and camera. Jadi HP-nya bisa digunakan dalam kelas. Ya, berarti itu lebih lenient atau lebih toleran. Jadi maksudnya dibolehin pakai HP di kelas. Ya. Nah, yang jawab D ya, ada juga ya, iPad is used effectively. iPad itu lebih efektif ya untuk menyediakan bimbel, online courses ya, bimbel online, placement opportunities, kesempatan placement penempatan. Padahal di baris ketiga paragraf 4 yang seperti itu adalah computer labs, bukan iPad. Ya. Yang jawab I, traditional computer labs benefit students in significantly, secara nggak signifikan. Padahal di baris kedua paragraf 4, they enhance learning opportunities. Ya, Labcom ini ya menyediakan kesempatan belajar, yang memperkaya kesempatan belajar. Oke, gimana? Jelas atau ada yang belum jelas? Kalau nggak ada, klik, clear, jelas ya. Kita lanjut. Okay, if there is no question, let's move. Ya, jadi kalau pertanyaan mencari keyword kayak gini, emang biasanya nggak ditanyain ya, karena ya cara ngerjainnya kita cari satu-satu ya, nggak ada cara lain. Nah, nomor terakhir keyword juga ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah, tinggal teliti aja mencarinya ya, jangan terburu-buru. Oke, number 8, the author illustrates the pros and cons ya, penulis menggambarkan pro dan kontra dari penggunaan HP di kelas. Di paragraf mana? Berarti kita harus nyari per paragraf ya. Jadi ya nggak mesti baca semua ya, lihat baris pertama dan terakhir aja. Jadi kayak yang paragraf pertama nih ya, itu kakak ngambil menceritakan tentang talk about mobile devices usage in school. Kenapa Lutfia kalau mau nanya bisa bisa ambil sendiri kan ya? Jadi diambil dari mana? Ya diambil dari baris pertama ya. Untuk yang B itu tablet PC usage. Diambil dari mana? Dari baris pertama aja ya. Tablet PC seems to hold promise for increasing student usage. Jadi penggunaan tablet PC dalam pembelajaran MTK. Terus yang paragraf 3 iPad in schools ya, karena fokus. Jadi mobile device itu ada banyak. Nah, yang paragraf 2 ngejelasin tablet PC, paragraf 3 ngejelasin iPad. Nah, paragraf 4-nya menjelaskan tentang traditional computer labs ya, dan paragraf terakhir menjelaskan tentang cell phones. Berarti jelas jawabannya yang paling terakhir ya. Oke, banyak yang jawab iya, tapi ada juga nih yang kecoh C and D ya. Padahal itu tinggal lihat di kalian pertama aja. Oke, jelas? Ada pertanyaan, ini vocabulary-nya ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita bisa bahas try out 9 ya. Mau lanjut atau ke TO 9? Atau masih ke sini ada yang mau bertanya? Oke, tadi early onset apa? Kartika ya, early onset ya. Awal mula ya, onset. Nah, onset itu awal mulanya ya. Titik awalnya. Ada lagi?
Ya, berarti kan jelas ya tadi ya early onset ya. Titik awal atau permulaan awal ya. Permulaan juga udah di awal ya. Jadi awal mula kejadian. Oke, kalau nggak ada TO 9 ya. Oke, kalau nggak ada kita ke TO 9 ya. Masih inget nggak nih jawabannya ya? PDF-nya udah ada di grup ya, udah disebar, udah di-upload di WA grup. Nah, ini teks tentang fireworks. Ayo, masih inget nggak jawabannya nih? Oke, jadi yang menurut kamu soal yang paling susah tuh apa? Main idea, purpose, or synonym, or preceding? Purpose. Oke, jadi purpose dulu nih ya. All of them. Jangan semua dong, iya. Sekarang kan aja yang paling susah. Ya. Purpose ya, tujuan ya. Jadi tujuan itu ya. Sebenarnya tujuan itu sebenarnya tipsnya itu adalah kita harus, kalau yang mudah ya, kalau yang option ini masih udah dibuka ya TO 9-nya ya. Jadi kalau yang udah lihat ya. Jadi tips purpose di sini adalah kita harus tahu dulu topiknya ya. Kalau nggak tahu jadi nggak bisa topik nggak bisa dilewat, topik harus dikerjain dulu ya. Jadi biar menjawab untuk soal-soal seperti purpose, conclusion ya, beberapa conclusion ya. Nah, kalau udah tahu berarti kalau untuk pertanyaan yang ini nih ya, nomor 41 ini, berarti kalian bisa langsung jawab kalau udah tahu topiknya apa ya. Nah, topiknya itu sebenarnya jawaban nomor 1. Jadi udah ketemu ya. Nah, masih ingat nggak kamu jawab apa yang soal purpose TO 9 kemarin? Ini pada ngerjain kan ya? Yang masih ingat, coba diketik jawabannya. Saya D, Kak. D. Oke, kalau D... Jadi kan kakak bahas aja nomor 1 dulu ya, biar nggak bolak-balik. Tapi yang topik benar. Berarti topiknya udah benar. Berarti udah bagus. Berarti tinggal purpose-nya ya, jangan lupa ya. Jadi kan cara nyarinya tadi sama ya sebenarnya ya topik ya. Cari dulu paragraf 1. Ini udah kakak kopes nih ya, paragraf 1 dan terakhirnya. Jadi di paragraf 1, di kalimat pertamanya dia belum to the point. We all love watching fireworks. Jadi masih opening dulu. Kita semua suka nonton kembang api. From the flashy show, saya dari pertunjukan ya, yang terang benderang itu ya di 4 Juli, to the Roman candle, ini burning in the backyard. Jadi lilin Roma yang dibakar ya, yang dinyalakan di kebun belakang. Itu masih opening. Nah, yang pentingnya ada di sini. Let's stop and think about. Coba deh pikirkan ya, price we pay, harga yang kita bayar for just a few minutes, dari yang cuman beberapa menit ya, sebentar dari excitement, dari keseruan tadi. Nah, jadi di situ kita harus mikirin harganya. Jadi harga di sini penting. Nah, di kalimat pertama, paragraf terakhir, in my view, all fireworks consumers should be banned. Jadi pemakai kembang api itu harus dilarang. Nah, jadi intinya di situ. Jadi makanya jawabannya yang ini ya, yang masih ingat nomor 1 pada jawab apa nih? Ya, jadi jawabannya yang C. Kenapa? Karena ada kata costly. Nah, jadi costly itu artinya mahal. Kalau dari mana mahal? Karena tadi di baris, karena di situ kita disuruh mikirin harganya. Kalau suruh mikirin harganya berarti nggak murah dong ya. Jadi emang di baris ketiga paragraf 2, spend our tax dollars. Jadi itu diambil dari uang pajak. Uang pajak mahal dong ya pasti ya.
Terus yang ban-nya itu ya dilarangnya itu tadi or restricted, sama ya, ban or restricted itu diambil dari paragraf terakhir tadi ya. Nah, untuk yang jawab A itu walaupun ada fireworks-nya di awal, tapi di sini dia leading cause injuries and death, nggak ada kematiannya di teks. Untuk yang jawab B, nah ada juga yang jawab B sih ya, spending money on fireworks, ngomongin uang sih bener, tapi ini nggak ada nyambungnya dengan, jadi menghabiskan uang itu is a matter of waste, itu cuma buang-buang aja gitu, buang waste, sampah, limbah, due to its unreasonable price, karena harganya yang nggak masuk akal atau mahal. Nah, itu jadi udah beda konteks, yang ngomongin sampah, ngomongin harga itu udah beda paragraf. Kalau yang D sama ya, sama kayak yang E, nggak ada yang terbunuh. Kalau yang I, dia only after offer. Jadi ya nggak cuma seru doang kembang api itu, ternyata juga ada sampahnya. Jadi kalau yang jawab C, berarti harusnya yang ini benar ya, yang purpose. Kalau misalkan lupa ya udah, jadi diingetin ya. Jadi tips pertama, lihat objek kalimatnya. Objek kalimat di optionnya ini nih ya. Kalau yang E kan objeknya adalah firework safety, ya, keamanan kembang api. Di teks ngomongin keamanan kembang api nggak ada ya kata keamanan. Yang B to describe different type, berbagai tipe, nggak ada ya, cuma satu. Nah, ada yang jawab sini to complain about the noise. Komplain, oke, komplainnya benar, tapi tentang suara berisiknya. Berarti dia fokusnya ke suara berisiknya doang, nggak ngeliat harga, nggak ngeliat sampah, ya. Kan kita pilih yang paling umum, melengkapi. Yang D to express an opinion-nya benar ya, Ardana ya. Ardana, Kartika, Farid. Kan kita ngelihatnya ini ya, full sentence-nya, jangan satu kalimat di awal doang, jangan satu kalimat di akhir doang. Jadi yang di itu objeknya adalah about the worth, keterangannya adalah tentang worth. Worth itu kan artinya pentingnya, berharganya kembang api. Berarti ya kalau kita jawab yang D, berarti dia setuju dong, pro. Padahal di kalimat terakhirnya dia melarang. Jadi melarang tadi kata benarnya adalah ban. Yang I, to propose, mengajukan. Jadi propose itu mengajukan ya, sesuai kok dengan tipe teksnya, ini ya, preposition text. On fireworks, di kembang api. Karena di option jawaban yang nomor 1 ini, yang C ya, udah ditampilin di layar. Exposition text ya, sorry. Fireworks are costly and should be banned. Intinya di situ, harus dilarang atau dibatasi. Karena dengan minus-minusnya yang dijelasin per paragraf. Gimana? Jadi ini tips yang pertama, harus keterangannya harus sesuai dengan topik semua. Nanti bisa juga nanti option kalimatnya dia semuanya sama. Misalkan ya tentang fireworks lagi nih. Semuanya ban on fireworks semua. Nah, itu yang baru kalau udah semuanya tentang topiknya, baru kita lihat verb-nya. Ya, apakah dia teach, describe, complain, express, or propose. Gimana? Sudah jelas adik-adik? Jadi tadi ya bisa dicatat dulu tipsnya ya. Tahu topiknya dulu, dan kata kerjanya harus sesuai dengan tipe teksnya. Ada yang bersuara? Siapa nih? Farid, jelas Farid? Jelas. Cara tahu tipe teks di mana sih Kak? Bingung. Oh, itu berarti balik lagi ke kelas 11. Jadi tipe-tipe, tapi seenggaknya tipe-tipe yang muncul di SBM itu biasanya research or study. Itu udah sering banget ya. Kartika ya. Terus exposition, nah yang ini exposition karena memaparkan pendapat sendiri. Kalau research kan harus ada penelitian, kalau exposition ya pendapat kita aja. Terus yang paling sering keluar apa lagi ya? Paling itu sih, oh news, berita juga pernah keluar. Tapi intinya sama-sama kita harus tahu kalau berita ya apa sih yang di highlight itu ya, biasanya apa
di mana ya, kapan. Itu biasanya sih yang hasilnya. Kalau exposition, ya ini judulnya juga ada di tadi paragraf terakhir dan bisa sih tiga tipe itu yang sering keluar ya Kartika. Ya tujuannya tadi ya, kalau berita to give information, to make people aware. Kalau exposition ya ini tuh express opinion. Bener ya. Ayo, ini siapa nih lagi nyanyi? Jadi tadi ya bisa dicatat ya tiga teks itu. Kalau mau tahu ini tipe apa ya lihat kalimatnya ya. Itu pendapat sendiri apa bukan? Itu pendapat ahli atau bukan? Ya. Karena dulu deh nih ya. Kalau yang berhubungan sama topik apa aja ya Kak? Kalau yang berhubungan sama topik apa aja ya Kak? Maksudnya berhubungan sama apa nih? Tipe soal apa aja yang maksudnya yang berhubungan sama topik? Tipe soal. Oh, itu tipe yang nyambung apa aja dengan topik ya, itu ya, purpose, summary ya. Topik biasanya related to purpose, summary, implied juga. Nah, jadi kalau untuk implied yang no keywords in the question. Nah, jadi kalau misalkan soalnya gini, it can be implied in the text that. Nah, jadi ada yang jawabannya, ada dua. Ada yang jawabannya harus tahu topiknya, ada yang cek satu-satu. Ya, option. Bener nggak di teks? Oke, gimana? Kartika, jelas? Ardana, jelas? Kalau udah jelas, Kartika jelas ya. Nah, itu Kartika bisa lihat ininya ya, modul kelas 11 ya. Nanti, atau cari googling juga ada tipe-tipe soal. Kayak deskriptif, report ya. Adian, Firdausi. Kalau teks tentang research gitu, main ID-nya ada dari paragraf 1 atau paragraf akhir. Jadi, ini kakak tulis lagi ya. Jadi, sebenarnya paragraf 1 atau paragraf akhir. Ya, biar memastikan sih dua-duanya ya. Jadi, research or study. Jadi, yang penting kita ketahui, kita harus cari dulu find the result ya. Atau expert ya, experts-nya, expert quotation-nya ya. Jadi ini hasilnya ya, kalau namanya penelitian ya pasti untuk orang awam kan pasti kita cari tahu dulu hasilnya ya. Hasilnya itu yang penting, yang biasanya langsung ditaruh di paragraf 1. Tapi kalau di paragraf 1-nya nggak ada ya, kayak yang soal TH2 kemarin ya, yang tentang ini ya, hubungan kopi dengan ibu hamil. Nah, itu dia nggak to the point, ada di paragraf akhir. Oke, jelas. Adian. Oke, next. Nah, coba nih sinonim yang kemarin TO kemarin. Masih ingat nggak exaggerated artinya apa? Ayo, yang tahu coba ketik di chat. Exaggerated apa? Belittled, kalau appreciate pasti udah tahu ya. Belittled itu apa? Overstated, denied, emphasize. Kenapa? Siapa namanya? Iyas ya. Iyas. Ya kan tadi kepencet, maaf. Tadi kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa. Iyas. Iyas jelas, Iyas. Jelas, Kak, jelas. Oke, Adian overstated. Oke. Saya jawabannya C, Kak. Oke, kalau udah benar berarti bagus ya. Nah, yang belum tahu artinya ya, apa sih exaggerated itu? Jadi kalimat lengkapnya adalah evidence, bukti, supporting their health claims ya, yang mendukung tentang ini ya, statement pernyataan kesehatannya itu kurang.
And essential oils effectiveness, keefektifan minyaknya itu sering nah berarti bisa kita lihat kalau dari kalimatnya itu kan berarti maknanya negatif ya. Jadi sebenarnya minyak esensial ini ternyata buktinya kurang. Jadi keefektifannya cuman dilebih-lebihkan ya. Kalau appreciated kan positif ya. Belittled, nah ingat aja little kecil, nah jadi belittled itu diremehkan. Jadi kalau sering diremehkan berarti aslinya positif dong ya. Nah, kalau yang sini sering dilebih-lebihkan berarti emang aslinya biasa aja ya atau negatif. Nah, denied juga sama kayak belittled. Denied itu kan menyangkal, tapi kalau sering disangkal ya jadi positif aslinya. Emphasize sudah jelas ditekankan positif. Jadi itu dari segi maknanya ya. Oke, silakan dicatat your new words. Nah, ini yang preceding nih ya. Preceding sama kayak yang tadi ya. Memang termasuk soal yang dia tersirat juga sih ya. Tapi intinya adalah nyarinya di mana? Ya pertama preceding sebelumnya, in the first noun dulu, terus kalau nggak ada di option, first sentence, kalau nggak ada di option juga di first paragraph ya. Jadi first paragraph pertamanya itu kita ambil kesimpulan sendiri atau tersirat. Nah, tapi tipsnya pilih jawaban yang jangan udah dijelaskan dalam teks ya. Kalau udah dijelaskan dalam teks berarti ya ngapain dijelasin lagi di kali paragraf sebelumnya ya. Begitu juga dengan following ya. Kalau following tinggal diganti aja, first-nya diganti last. Nah, yang masih ingat jawaban TO-nya nomor 43 pada jawab apa? Yang udah lupa ya. Yang udah lupa silakan please answer in 1 minute. Coba jawab dulu sebisa. Saya cek, Kak. C ya. Kenapa Kartika? Jawabannya C. Coba diketik di teks. Iyas B. Aulia B. Arana B. Ayo. Kenapa? Ngomong apa? Oh, kan di mute. Iya, maksudnya, iya, jadi kalau nggak ini ya, kalau mau lewat chat bisa lewat suara aja, di unmute aja ya. Bisa kan ya unmute sendiri ya? Yang lain coba tadi. Saya lupa soalnya. Oke, soalnya lupa. Seingat saya deh, Kak. Coba alasannya apa? Coba bisa kalau malas ngetik bisa dia ngomong aja ya di unmute. Coba apa jawabannya? Alasannya kenapa Kartika sih? Kenapa Elias? Kak, saya mau coba, Kak. Silakan. Saya jawabannya B karena di Iya. paragraf 1 ngejelasin essential oil, terus di paragraf selanjutnya ngejelasin kegunaannya dan pembuktiannya kegunaan essential oil gitu, Kak. Oke, benar ya. Kalau dari statementnya sih benar ya, Aulia ya. Tapi kan pertanyaannya apa, Aulia? What topic does the paragraph preceding? Jadi preceding kan tadi sebelumnya ya. Jadi ini teksnya tuh biasanya potongan, nggak diambil semua teksnya sama penulisnya. Nah, kita disuruh nebak paragraf sebelumnya itu ya, sebelum dari paragraf pertama, itu membicarakan tentang apa ya. Jadi kalau beda paragraf kan berarti udah beda ini ya, konteks ya. Jadi justru malah jangan pilih yang udah dijelasin dalam teks. Jadi kalau yang B ya benar ngomongin definisi sih ya. Definisinya apa dari kalimat 1 ya? Essential oils are compounds ya, senyawa yang diekstrak dari tanaman, yang diambil dari tanaman. Itu benar definisinya, tapi kan tadi tipsnya ya. Jangan pilih yang udah dijelasin dalam teks. Kalau mau tambahin other, another, additional ya. Kalau mau itu kalau nambahin nggak apa-apa karena menambahkan itu kan
Ya emang bisa ya tiap paragraf menambahkan paragraf yang sebelumnya ya. Jadi kecuali kalau ada kata di sini ya, biar ingat ya, another additional. Nah, coba yang jawab si tadi Kartika. Coba Kartika, itu jawabannya B ya. Berarti kira-kira yang lain kira-kira sama ya. Yang jawab si Kartika aja nih. Kartika, kenapa jawab si? Coba bis. Kalau nggak mau ngetik bisa. Kalau malas ngetik bisa ngomong aja, nggak apa diambil. Mana Kartika? I'm still there, Kartika. Nggak ada ya? Nggak itu, Kak. Oh, yang tadi. Nomor 4 tadi saya jawabannya, Kak. Oh, bukan yang ini ya, Kartika ya. Oh, ini yang sebelumnya, yang ini. Kesimpulannya. Kita lagi ke preceding ya. Jadi kenapa yang A ya, Ardana dan yang lain ya. Jadi secara ya bener ya Aulia ya, nebak paragraf sebelumnya, menebak secara logika. Jadi tebakannya juga nggak bisa asal, tetap harus ada acuannya. Jadi sebenarnya di paragraf 1 itu kan ngomongin essential oils sebenarnya ya. Essential oils itu definisinya apa? Terus di kalimat kedua itu cara pemerolehannya ya, obtaining-nya. Jadi dia itu essential oils. Ini kelihatan ya teksnya ya. Jadi dia itu unique aromatic compounds give each essential oil. Nah, ini masih definisinya ya. Jadi senyawa yang aromanya itu unik, terus dia based on berdasarkan karakter sari yang diambilnya itu. Nah, di baris ketiga itu cara pemerolehannya. Essential oils are obtained. Nah, dari kata obtain diperoleh dari through distillation, dari penyulingan or mechanical methods atau metode mekanis lainnya seperti cold pressing yang mesin tanpa panas. Nah, jadi ini paragraf 1 membicarakan dua hal itu. Nah, kalau yang B definisinya udah ada. Jadi makanya sisanya tuh yang E, karena E itu kan popularity, kepopuleran. Jadi ya itu biasanya sebagai openingnya ya, pembukaan. Ini loh lagi hits nih, IO nih lagi hits populernya. Nah, controversial health claims ya, itu maksudnya kontroversi itu kan lawannya ya, health claims ya, gugatan atau ajuan kesehatan. Jadi karena populer itu karena dia wah ini kesehatan, dia bikin manfaat buat kesehatannya nih, banyak nih. Padahal di kalimat terakhir paragraf 2, research is lacking. Jadi dia udah dibantah di paragraf 2. Penelitiannya sedikit ya, jadi membantah kepopulerannya itu. Jadi kalau yang B salahnya karena udah jelasin dari paragraf 1. Kalau yang C, D ini sebenarnya garis besarnya sama, karena membicarakan tentang the findings of some studies. Hasil penelitian. Kalau yang di express claim sama ya, penyataan dari para ahli tentang keefektifannya, sama kayak yang C tadi, benefits, manfaatnya. Yang I, the medical experts recommendation, ya rekomendasi para ahli medis. Hampir sama kayak yang D kan, of how to choose, bagaimana memilih minyak yang tepat. Nah ini garis besarnya sama, ngomongin para ahli atau penelitian. Di paragraf 1 ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi yang paling mendekati itu yang E, the popularity. Kepopulerannya. Diambil dari mana? Karena masih sama-sama membicarakan tentang IO. Kalau paragraf itu definisinya, paragraf sebelumnya kita ambil yang lebih generalnya atau kepopulerannya. Oke, gimana? Jelas? Tapi intinya tetap ya, paragraf 1 dulu dilihat. Gimana nih? Agak ini ya, agak tersirat ya. Jadi mungkin masih agak bingung, masih banyak yang salah. Ya, nggak apa-apa sih, yang penting udah tahu dulu cara nyarinya. Udah jelas yang jawab D, yang jawab C, yang jawab B. Gimana, jelas nggak? Jelas Kak, insya Allah. Insya Allah ya jelas ya. Jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas. Nah, paling tips-tips lainnya, soal-soal lainnya sih intinya sama ya, mencari keyword aja ya. Jadi kayak nomor 4, in which paragraph, tadi ya tipsnya ya, lihat kalimat terakhir.
Nomor 45, begins paragraph 5, berarti fokus ke paragraf 5 aja. Ya, jadi yang tersirat sih paling tadi ya main idea, yang bukan yang mencari keyword, paling main idea, purpose sama preceding tadi ya. Oke, kalau masih belum jelas nggak apa-apa, nanti mau nanya personal bisa di Telegram ya. Oke, I think that's all for today. Okay, let's end with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube NF ya, follow terus, nanti akan ada video-video terus ya, dan follow IG-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your participation. See you next meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Kak Mutia. Wah, kita banyak belajar ya dari Kak Mutia hari ini. Banyak pertanyaan juga yang diberikan. Iya. Saya juga jadi belajar nih Kak dari Kak Mutia. Gimana caranya cari main idea cepet, purpose-nya cepet, cari keyword-nya katanya kan. Keyword. Oke. Kalau kayak gitu, semoga apa yang udah diberikan Kak Mutia pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan insya Allah ntar waktu UTBK kalian jawabnya dengan benar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, nanti pelajaran selanjutnya ada Kak Mahmudin yang bakal bahas soal TH3 fisika tuh. Nah, bentar lagi. Mulainya pukul 10.15 nih. Sebelumnya, apakah kita mau nge-share video Kak Sigit? Gimana Kak Sigit? Siap. Oke. Mau video apa? Itu. Video Crash landing only. ini deh. Ya testimoni aja yang udah lulus di Universitas Negeri. Jadi biar teman-teman semua ini tahu bagaimana kiat-kiat kakak-kakaknya. Siap. Jangan pada live dulu ya. Iya, jangan live meeting dulu. Bentar lagi Kak Mahmudinnya bakalan bahas fisika TH3. Jangan di-live dulu. Jangan di-live. Kalau mau ke belakang dulu boleh, tapi jangan di-live ya. Zoom-nya. Ambil makanannya juga boleh, ambil snack-nya, ambil minumannya. Ambil catatannya. Nah, bentar lagi kan fisika, catatannya perlu tuh. Ambil dulu catatannya. Kita maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Adik-adik, sekarang kakak bersama Kak Tri. Beliau ini sekarang ada di akuntansi UI. Nah, kita tanya-tanya lebih lanjut ya sama Kak Tri. Kenalan dulu Kak, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinur Rahman. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa akuntansi UI 2018. Dulu saya alumni SMA 4 Bekasi. Kakak ikut di NF udah berapa lama? Aku ikut di NF itu udah lama, dari kelas 6 SD. Subhanallah, berarti. Oke, kenapa kakak tetap memilih NF? Karena menurut aku NF itu tuh materi atau konsep pembelajarannya tuh sangat-sangat relevan dan juga sangat-sangat sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan. Terutama soal-soal dari problem set-nya, terus cara ngajar dari guru-gurunya itu lebih menekankan pada konsep. Jadi kita nggak hanya serta-merta tahu bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan singkat, tapi kita juga tahu konsep sehingga pada saat kita menghadapi soal yang berbeda itu kita bisa gitu untuk untuk menjawab soal tersebut. Berarti pengalaman dari
dari soal-soal yang menantang ya Kak ya. Terus selama perjuangan SI, perjuangan yang paling berkesan apa sih Kak selama ngejar SBMPTN ini? Dari SI sendiri itu perjuangan yang paling berkesan itu pada saat saya kekurangan jam tidur. Saya selama SI itu hanya tidur 2-3 jam. Karena jam 7 sampai jam 12 saya SI, terus kemudian saya lanjut konsul lagi. Dari jam 7 sampai jam 11 malam itu saya istirahat cuma makan. Terus habis itu saya lanjut belajar lagi untuk SBM, PTN dan hanya mengulang-ulang gitu. Sampai jam 11 saya tidur, terus habis itu jam 3 saya bangun lagi buat belajar dan itu terus berulang sampai H-1 SBMPTN. Berarti nggak mudah ya Kak buat SBMPTN ini. Dan NF cukup membantu dengan konsultasi-konsultasinya. Iya, benar. Nah Kakak konsulnya pernah nggak pindah lokasi nyebrang-nyebrang gitu? Kakak ikutin? Kalau konsul pindah lokasi, saya nggak pernah. Saya selalu di THB. Sebenarnya ada juga sih teman saya yang suka ngajak saya untuk pindah lokasi, cuma karena keterbatasan waktu dan supaya saya irit tenaga juga, jadi saya memutuskan untuk tetap konsultasi di THB. Coba Kak ajak teman-temannya atau beri semangat ke teman-temannya ke para pejuang SBMPTN tahun 2019 nanti. Intinya buat teman-teman yang akan berjuang di SBMPTN 2019, kakak mengharap kepada teman-teman semua untuk tidak menyerah dalam pembelajaran, untuk terus semangat dalam belajar. Jika teman-teman lelah, semuanya teman-teman bisa buka ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Di situ tertulis bahwa Allah tidak akan menguji suatu kaumnya tuh melebihi batas yang tidak melebihi batas yang disanggupi oleh kaumnya. Nah, itu dia semangat dari Kak Tri untuk adik-adik SBMPTN tahun 2019. Tetap semangat, tetap berusaha, jangan pantang menyerah. Yakin, kalau kita yakin kita bisa, insya Allah bisa. Semangat! Jangan anggap belajar menyulitkan. Adik-adik, sekarang kakak sedang bersama dengan kakak arsitektur UI. Beliau ini adalah alumni Nurul Fikri dan lulusan SMK. Yuk kenalan lebih lanjut. Namanya siapa Kak? Halo, perkenalkan nama saya Tubagus Syarif Hidayatullah, alumni dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi, alumni dari NF Ciremai, dan sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia jurusan arsitektur. Jurusan arsitektur ini kakak kemarin pilihan keberapa? Untuk yang arsitektur UI saya pilihan pertama. Oke, kesan-kesan kakak selama les di NF gimana? Kesan-pesan ketika saya les di NF yaitu sangat senang karena kakak-kakak NF yang mengajari saya benar-benar dari nol, karena basic saya benar SMK yang dimana pas SMK tidak ada pelajaran biologi, dan sekarang di sini di NF ini saya diajari dari nol sampai saya mengerti dan sampai saya bisa masuk PTN favorit. Durasi konsultasi kan di NF ada konsul ya, yang makanya kakak bisa menguasai biologi yang tadinya sama sekali nggak menguasai. Nah itu paling ekstrim itu berapa lama sih Kak? Paling ekstrim saya pernah ketika habis les, kan saya jadwal les pagi, terus sorenya sampai malam saya ikut konsul biologi, kimia juga. Ada pesan-pesannya buat para pejuang SBMPTN di tahun 2019 nggak Kak? Pesan-kesannya buat para pejuang SBMPTN tahun 2019 itu tetap semangat, jangan pantang menyerah, ingat manjada wajada, dan juga jangan lupa berdoa. Nah itu dia adik-adik pesan dan kesan dari Kak Tubagus Arsitektur UI lulusan dari SMK. Jadi buat kamu anak-anak SMK jangan pantang menyerah. Kalau anak SMK mau berusaha, insya Allah bisa tetap kuliah sesuai dengan jurusan yang dia inginkan. Terima kasih. Terus belajar lagi. Ada dua kan ada. Yang nggak ada passwordnya itu display di bawah. Oh gitu. Ini di sini.
Nah, gimana tadi videonya? Mudah-mudahan kiat-kiat yang diberikan kakak-kakak yang udah lulus di universitas negeri bisa kalian lakukan ya. Jadi biar kalian bisa lulus juga ntar di tahun 2020 ini masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, bentar lagi kan mau Ramadan nih. Jangan lupa tuh waktu ntar di bulan Ramadan ini banyak-banyakin doanya. Jadi mudah-mudahan insya Allah itu bakal dikabulkan Allah semuanya ya. Jadi jangan malas-malas untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Panjatkan doa banyak-banyak, selalu siap belajar. Jadi ntar waktu UTBK kalian udah siap untuk berperang ya kan? Mudah-mudahan semuanya lulus yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau kayak gitu ini masih ada 25 partisipan, berarti tadi ada yang udah live nih. Nah, yang udah live, mudah-mudahan bakal balik lagi ya tuh mereka. Dan ntar kita bakalan bahas TH3 bareng Kak Mahmudin pada jam 10.15. Ntar kita mulai ya. Jam 10.15. Jadi kalau kalian ingin ambil makanan dulu, boleh ambil makanannya, ya kan? Kalau lagi lapar. Kalau lagi haus, ambil minumnya dulu, boleh. Dan jangan lupa ambil catatannya juga ya. Ntar kan fisika. Nah, fisika kan banyak catatan tuh. Jadi jangan lupa. Wah, ini yang masih mantengin Zoom-nya ada Kartika. Hai Kartika. Ananda dari Bintara, Kartika dari THB, Adian dari Bintara. Ananda sama Adian satu kelas enggak sih? Kakak lupa. Gaida juga, Gaida Suraya dari Bintara. Tuh, Kak Hasan aja pantengin terus ya kan dari Bintara. Ada Sri juga, Sri, Yasmin. Wah, yang dari Bintara banyak nih. Dari Alexindo ada Nadira. Hai Nadira, how are you? 267 sektor ya? Kakak lupa nih. Dila Agustin, hai Dila, Eliza juga. 267 sektor bukan sih? Kakak jarang ngajar di sana, jadi kakak lupa. 272 Perumnas ya, ada Nur Aya Fida,